Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Amsal 21 ayat yang ke-20, harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Saudara yang terkasih, pernahkah Anda memiliki hutang? Hutang seringkali menjadi sumber pertengkaran, pergaduhan, dan beban berat dalam kehidupan rumah tangga. Hutang juga menjadi penghalang untuk dapat memberi atau menabur. Oleh karena itu, Alkitab mengingatkan kita untuk hidup sesuai dengan kemampuan atau hidup sesuai dengan penghasilan yang ada. Ketika seseorang memiliki penghasilan yang masih minim, yang tidak berlebih-lebihan, maka dia masih dapat mencukupkan diri karena keperluannya juga masih sedikit. Tapi meningkatnya pendapatan atau income seseorang seringkali diikuti pula dengan peningkatan keperluan, bahkan lebih besar pasak daripada tiang, lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Siapapun kita dapat terbebas dari jerat hutang jika kita sangat menginginkan hal itu, dan kita dapat memulainya saat ini juga. Saudaraku, hutang adalah suatu kewajiban atau tanggung jawab untuk membayar atau mengembalikan sesuatu yang dipinjam kepada orang lain yang memilikinya. Memiliki hutang seringkali sebagai akibat dari ketidakmampuan kita untuk mengelola keuangan dengan baik. Padahal kemampuan kita mengelola keuangan tersebut akan menentukan kepercayaan Tuhan kepada kita atas kekayaannya. Setelah mengembalikan persepuluhan, banyak dari kita yang berpikir bahwa sisa 90 adalah milik kita sendiri. Tetapi sesungguhnya kita ini hanyalah bendaharanya saja, pengelola keuangan saja. Ketidakmengertian inilah yang akhirnya mendorong orang Kristen untuk hidup dengan boros, tidak berhemat. Saudaraku, Salomo menyebut orang yang boros sebagai orang yang bebal. Perhatikanlah, yang penting bukanlah seberapa banyak uang yang kita miliki, tetapi seberapa bijaksana kita mengendalikan pengeluaran itu. Mengapa banyak orang tidak dapat mengelola keuangan mereka dengan bijaksana? Karena kita memiliki gaya hidup yang konsumtif. Seringkali kita mengeluarkan uang bukan untuk hal-hal yang penting dan yang benar-benar diperlukan, tetapi hanya sekedar memuaskan mata. Saudara, mari berubah. Milikilah sikap hidup hemat dan sederhana. Pikirkan masak-masak sebelum membeli segala sesuatu. Apakah barang tersebut betul-betul kita perlukan atau tidak? Dan berhentilah membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena itu, buatlah anggaran keuangan sesuai dengan prioritas yang benar. Prioritas yang benar adalah persepuluhan, lalu keperluan hidup yang utama, lalu benih untuk ditabur, dan terakhir adalah menabung. Karena itu ingatlah, jika dapat mengelola uang dengan benar, maka kita pasti tidak lagi akan berhutang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih Tuhan Yesus karena hari ini Tuhan memberikan pengertian kepada kami, pengajaran bagi kami, dan juga teguran bagi kami untuk dapat mengelola keuangan dengan baik. Kami tidak mau terjerat oleh hutang piutang, tapi kami mau Tuhan jadi orang-orang yang bijaksana dalam mengelola setiap berkat dari Tuhan. Tuhan inginkan kami hidup berhemat atau berjimat, hidup sederhana, hidup dapat mengatur pengeluaran, dan pemasukan kami perlu seimbang juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau hari ini mungkin di antara kami ada berhutang kepada orang lain, Tuhan berkati kami berlimpah-limpah, supaya dari sana kami peroleh berkat, dan bahkan kami dapat mengembalikan hutang yang mungkin kami belum kembalikan.
Terima kasih Bapa di surga, kami mohon hikmat pertolongan Tuhan, kekuatan, kemampuan dari Tuhan untuk melakukan firman-Mu ini dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up.